Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri binikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Ma'asyiral muslimin, kajian maghrib ba'dal maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan fisik dan batin kepada kita sehingga masih tergerak untuk bersilaturahim pada malam hari ini untuk sedikit mencari ilmunya Allah. Semoga sedikit ilmu Allah itu mampu membawa kita dekat dengan Allah. Setidaknya ada keseimbangan antara ibadah mahdhah dengan ibadah amaliyah yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita, amin. Dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah meletakkan dasar-dasar kebaikan, dasar-dasar kehidupan, dasar-dasar keimanan dan segalanya lengkap. Dan insyaallah kita hanya cukup mempelajari berbagai hal yang sudah beliau ajarkan dan kita amalkan sesuai dengan aktivitas dan dinamika kehidupan kita sehari-hari dalam konteks untuk menegaskan tujuan utama kita hidup di dunia, yakni untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua konsisten dan lurus serta senantiasa dekat dalam kondisi kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, permohonan kami bahwa apapun kajian tema yang disampaikan pada setiap kajian, tapi kami tetap membuka hal-hal yang perlu kita diskusikan, berbagai hal walaupun itu tidak sesuai dengan tema, tetapi menyangkut hukum keluarga kami tetap membuka untuk kita bisa berdiskusi. Karena mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, tapi masih konteksnya hukum keluarga menyangkut pernikahan, perceraian, kemudian ini ada waris. Mungkin ke depan kita akan membahas hal-hal yang lain. Jadi kami membuka tetap komunikasi dan tanya jawab. Mungkin ada hal yang mungkin tidak sampai kepada jamaah karena makin banyak yang bertanya, makin banyak hal yang bisa kita diskusikan. Nah itu mungkin jamaah juga punya pendapat-pendapat yang mungkin perlu untuk kita diskusikan. Jadi kalau ada yang bertanya, sebenarnya jamaah bersyukur makin banyak yang bertanya, itu ilmu bagi yang lain ya. Jadi jangan malu bertanya apapun bentuk pertanyaan, mau pertanyaannya itu ringan, berat, menengah, silahkan. Mari kita sama-sama mendiskusikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam hari ini bab waris itu kami anggap sudah banyak pembahasan, cuma ada penekanan yang pertama bahwa kalau kita ingin berbagi waris atau kita meninggal, ada yang meninggal dunia dari keluarga kita baik langsung maupun yang keluarga dekat, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Ada tradisi bagus Pak dalam tradisi sehari-hari, contohnya tradisi di Kampung Islam Kepaon bagus, yaitu adanya semacam iuran atau infak, bukan iuran ya, infak spontan dari masyarakat atau siapapun itu yang bertakziah kepada sebuah keluarga yang mengalami kematian. Itu di sana kita bisa melihat ada infak spontan mau berapapun jumlahnya, kemudian itu dicatat. Nah, dana itu kemudian digunakan untuk pengurusan jenazah. Itu sebenarnya yang bagus, tetapi jangan dana itu kemudian digunakan untuk hal yang lain. Fokus untuk pengurusan jenazah. Ada 2 pendapat mazhab yang kuat jumhur ulama bahwa manakah lebih dahulu, apakah kita mengurus jenazah dengan segala bentuk pengeluarannya ataukah hutang. Jadi ulama jumhur menyatakan lebih dahulu kita harus membiayai segenap hal-hal yang menyangkut tentang pengurusan jenazah, baik tentang biaya rumah sakit, kemudian biaya penguburan dan biaya yang mengapani dan sebagainya. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Bagaimana bagi orang yang tidak punya harta, yaitu kewajiban kita semua sebagai umat Islam seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua baru bicara hutang piutang. Nah, itu bicara hutang piutang ini yang harus kita pahami, ada dua hutang ya. Hutang dengan Allah dalam konteks materi. Saya nggak bicara dalam konteks kewajiban, sholat, puasa, itu urusan vertikal banget itu. Itu hamba dengan Allah. Kalau kita bicara hutang piutang ini yang berbentuk yaitu materi. Hutang kita dengan Allah itu ada Pak secara materi Pak, diukur. Yang pertama contohnya zakat. Bagi orang yang kena zakat, kemudian zakatnya ditunda-tunda, kemudian dia meninggal dunia, maka dia tetap berkewajiban bayar zakat. Contoh Bapak sudah sukses kena zakat 1 tahun ini, Bapak tunda bayarnya. Padahal Bapak tetap kena zakat, terus ditunda-tunda, maka sebenarnya ini hutang dengan Allah Pak. Ya, hutang dengan Allah. Makanya kalau boleh jangan menunda zakat. Kalau emang kita sudah nyampe nisab, segera membayar zakat. Ya. Yang kedua, hutang dengan Allah adalah nazar. Makanya jangan main-main dengan nazar Pak. Nazar itu hutang. Ya, ingat tuh, nazar itu hutang. Contoh, kalau saya mendapatkan sesuatu maka saya akan bernazar. Ingat, nazar itu kriterianya yang Allah yang tidak tidak menyimpang dari hukum Islam. Kalau kita bilang kalau dapat rezeki saya akan beli minuman keras, itu enggak berlaku. Tapi kalau kita bernazar, kalau punya ini maka saya memberikan ini, maka itu berlaku. Maka nazar itu hutang. Maka bagi yang merasa punya nazar, mumpung kita masih hidup, tolong tunaikan nazarnya Pak. Ya, jangan disepelein. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kifarat, yaitu semacam kayak ya hukuman lah, hukuman bagi suatu perbuatan yang Allah dah tentukan kifaratnya. Ya, termasuk hutang kifarat itu tidak main-main Pak. Contohnya mungkin yang kemarin puasanya tidak sampai dikadok selama setahun, maka dia kena kifarat. Ya, hukuman selain dia kadok, dia juga membayar fidyah seperti itu kifaratnya. Maka yang dimaterikan tuh ya fidyahnya Pak. Ya, kenapa hukum Islam itu begitu? Kasar hukum Islam itu gini Pak. Kalau ada orang bersalah, diberikan hukuman ringan dulu. Tapi kesalahannya nggak ditunaikan, maka diberikan hukuman lebih berat. Contohnya kita nggak puasa, dikasih kadok. Kemudian setahun dikasih waktu, nggak juga menunaikan puasa. Kadoknya maka lewatnya setahun, maka tahun depan itu tetap kadok dan membayar fidyah. Seperti itu. Kan 2 kali Pak jadinya kan. Makanya jangan menyepelein hukuman yang secara kasat mata memang nggak kelihatan. Itu tanggung jawab pribadi, kesadaran pribadi masing-masing. Kalau kita sadar itu ada hubungan dengan Allah, monggo tunaikan. Tapi kebanyakan kita tuh lalai karena hukuman itu tidak berbentuk Pak. Mungkin kalau berbentuk kayak kena tilang di jalan, kemudian kalau kita nggak bayar tilang, motor ditahan, STNK ditahan, mungkin langsung kita bayar. Tapi kalau hukuman dengan Allah kan nggak kelihatan Pak. Ya hanya semacam nilai, kemudian itu akan kita temui bagi yang yakin di akhirat nanti hukuman itu. Bagi yang nggak yakin, ayo gimana? Yang nggak dia tunaikan seperti itu ya. Jadi itu beberapa hutang dengan Allah, ya, hutang dengan Allah seperti itu. Kemudian ada hutang dengan manusia, ada 2 model. Hutang langsung, ya kita pinjam uang, itu langsung kan. Kemudian kita pinjam uang dan uang itu kita cicil kayak mau bayar cash atau sebagainya, terserah. Yang penting kalau kita cicil berarti berapapun cicilan itu maka itu harus dibayar. Kecuali hutang yang dijamin oleh asuransi, maka yang membayar itu asuransi. Ada juga hutang kepada orang yang menjaminkan dirinya kepada kita berbentuk barang. Contoh ada orang gade motor misalnya Pak. Bukan berarti kita meninggal dunia motor yang digade itu punya hak ahli waris, belum tentu Pak. Dihitung dulu. Ya. Kalau dia jamin misalnya 10 juta, kemudian dia udah bayar 5 juta, terus meninggal, yang diberikan gade itu yang menerima barang gadean, maka dia si pemilik barang itu masih punya hutang 5 juta Pak. Jangan diklaim sebagai hak ahli waris. Itu. Maka kalau itu mau dibayar, mau diklaim berarti harus dibayar dulu dong hutangnya yang sisa 5 juta. Kalau dia memang mau dikembalikan, ya berarti suruh yang bersangkutan bayar lagi 5 juta sehingga barang itu kembali. Ini maksud Pak ya. Nah, seperti orang menjaminkan barang. Kan ada yang begitu, ya. Jangan sampai nanti mentang-mentang BPKB di kita, kemudian ahli waris tidak paham,
kemudian dia. Nah, contoh juga dalam hal membeli sesuatu. Contoh misalnya kita membeli tanah misalnya. Saat kita membeli tanah, orang yang membeli tanah itu memberikanlah DP kepada kita ya. DP misalnya harga tanah misalnya 50 juta, dikasih DP 25 juta. Kemudian si pemilik tanah yang meninggal ini mengatakan kalau kamu lunas saya kasih barangmu. Maka ini harus diteruskan oleh ahli waris. Ya. Diteruskan dalam arti diteruskan akad yang sudah terjadi. Jangan kemudian diputih-putihkan. Itu. Ini banyak yang terjadi soalnya. Karena kan mungkin dulu dia beli, zaman dulu mungkin dia beli 50 juta, sekarang harganya 500 juta. Kan beda kan nilai uangnya. Nah, itu kemudian dia dihargakan tanah itu seharga sekarang, kan tidak adil, Pak. Ya, maka ini termasuk yang harus dikembalikan atau disuruh bayar, lunasi, kemudian barang itu dikembalikan diberikan kepada yang membeli. Jangan kemudian kita jual kemudian kita balikin uangnya, kan beda akadnya, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang penting. Itu ada dua model hutang, Pak, yang harus kita pahami. Hutang kepada Allah, tadi saya sudah sebutkan, hutang kepada manusia dalam bentuk langsung maupun dalam bentuk barang. Itu harus tunaikan. Kemudian yang terakhir adalah wasiat. Nah, banyak pendapat tentang wasiat, monggo bisa dibaca. Yang terpopuler adalah wasiat itu diberikan kepada orang yang diwasiatkan oleh ahli waris selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ataupun tidak menimbulkan kegaduhan. Contoh wasiat kepada ahli waris itu ada hadis yang menyatakan bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali ahli waris itu tidak masuk dalam jawil furud atau jawil arham ya. Jadi misalnya dia tuh punya cucu, tapi punya orang tua. Cucu tuh tidak masuk jawil furud karena tertutup oleh anak. Maka cucu itu boleh menerima wasiat semaksimal sepertiga karena adanya faktor keseimbangan antar ahli waris. Jadi kalau wasiat itu lebih dari sepertiga itu nanti takutnya ahli waris yang ada itu malah nggak dapat harta, Pak. Jadi itu ilat hukumnya. Terus bagaimana kalau dia hanya satu orang terus berwasiat, ya monggo tidak apa-apa. Ya, ahli warisnya mungkin kalau hanya 5 orang kok ahli warisnya, kemudian atau satu orang saja tidak ada lagi ahli waris, kemudian orang tua yang berwasiat, ilat hukumnya bisa kita nyatakan tidak berlaku. Tapi kalau ada ahli waris menerima wasiat, dia kan dapat double, Pak. Ahli waris dia dapat, bagian waris kemudian dia wasiat dia dapat. Apakah tetap tidak boleh? Boleh, asalkan kesepakatan semua ahli waris. Nah, itu tentang wasiat, biar ada keseimbangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk bagian-bagian waris sebenarnya bisa ya kita buka hari ini, Pak. Mungkin kalau bawa Al-Quran, monggo dibuka di surat An-Nisa, atau saya membuat beberapa catatan biar sedikit bagi pengetahuan, karena kita tidak bisa menghafal, Pak. Cuma setidaknya ada pedoman ya. Nah, ini saya bacakan beberapa jawil furud ya, atau zawil furud yang ada. Saya katakan kemarin jawil furud itu angkanya udah pasti, yaitu setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 2/3, ada 2/6. Itu nggak akan ada angka-angka selain itu. Kemudian ada namanya asobah. Asobah itu sisa. Kemudian yang namanya ahli waris ada 2 model, Pak, zawil furud dengan zawil arham. Zawil furud itu yang letaknya di paling dekat. Kalau zawil arham itu adalah semua keluarga yang udah masuk kategori ahli waris, masuk misalnya ke bawah ya, misalnya itu ada anak, ada cucu ya, ke samping ada paman, ada keponakan, ke atas ada kakek, ada bapak, ada kakek dan sebagainya. Itu sebenarnya masuk bagian ahli waris. Cuma tidak semua otomatis dapat. Itu ada yang terdekat, ada yang jauh. Jawil furud, jawil arham itu namanya ahli waris yang agak jauh. Dia akan tertutup manakala yang ahli waris jawil furud ini yang ada masih ada. Contoh, cucu nggak akan dapat waris kalau ada anak, seperti itu ya. Saudara dia akan dapat waris kalau masih ada anak, seperti itu. Nah, kalau anak perempuan tok yang ada, maka saudara bisa dapat waris, seperti itu. Tapi kalau anak laki yang ada, maka asobah, maka habis diambil habis oleh anak laki tersebut. Begitu juga dengan bapak itu ada orang tua kita dapat waris 1/6 kalau ada anak, 1/3 kalau tidak ada anak. Nah, seperti itu ketentuannya dalam Al-Quran, seperti itu. Dengan tetap berpedoman dengan asas keseimbangan, yaitu bahwa bagian laki-laki 2 dibanding dengan bagian perempuan. Contoh mungkin yang bisa kita
ketahui. Yang pertama soal misalnya anak perempuan. Nah, perempuan itu cuma ada dua bagian dia, setengah dan 2/3. Itu tok bagiannya, Pak. Ya. Jadi kalau punya anak perempuan, angkanya cuma 2 itu aja, setengah dan 2/3. Kalau setengah anak perempuan itu jikalau ya dia sendiri dan tidak ada anak laki, maka dia setengah dapat. Berarti harta itu nggak habis. Berarti bisa masuk ke saudara, ya seperti itu. Jadi ingat kalau anak perempuan kita miliki cuma ada 2 angka-angka jawil furud yang ada, setengah dan 2/3. 2/3 jika anak itu ada 2 orang atau lebih, maka dia mendapat 2/3. 2/3 itulah dibagi rata dengan anak perempuan tersebut. Paham ya? Seperti itu. Kemudian itu surat An-Nisa ayat 11, Pak. Kemudian cucu perempuan. Nah, cucu perempuan. Tapi cucu perempuan ini ingat ya, itu dia sama bagiannya dengan anak perempuan. Yang penting tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan beda lagi, Pak, seperti itu. Ini namanya zawil arham ya, cucu ini. Jadi kalau anak perempuan itu nggak ada, ini yang naik seperti itu. Tapi ingat kalau sudah ada anak laki, yang di bawahnya itu habis tertutup, Pak, nggak akan dapat bagian karena dia kategorinya asobah. Asobah itu sapu habis, Pak, seperti itu ya. Nah, jadi kalau cucu itu bagiannya cuma 2 juga, Pak, setengah dan 2/3 seperti itu. Nah, ini kemudian dianalogikan dengan anak perempuan. Jadi kiasnya orang bahasa, kalau analogi bahasa Indonesia, kalau bahasa fikihnya usul fikih namanya kias ya. Kemudian ada juga dia 1/6 ya. Ini menurut hadis ya. Kalau hadis itu ya dia ada juga bagiannya ada 1/6 tapi tidak berdasarkan Al-Qur'an ya. Maka ini biasanya bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Kalau dia bersama dengan anak perempuan. Jadi kalau dia tidak anak laki, kan anak perempuan itu kan dapat 2/3 kalau satu lebih, kalau ada 2 orang atau lebih dapat setengah kalau 1 orang. Tapi kalau ada anak laki maka habis hartanya diambil oleh mereka. Tapi kalau nggak ada anak laki maka cucu dapat berdasarkan hadis 1/6. Ya. Nah ini kata hadis ya, bukan Al-Quran. Ya seperti itu. Kemudian ketiga ibu, nah nih ibu dia ada 3 kemungkinan mendapatkan bagian. Pertama angkanya muncul tuh angka 1/6 dan 1/3 dan 1/3 dari sisa. Jadi beda, Pak ya. Beda 1/6 kalau tidak ada anak, 1/6 kalau ada anak, 1/3 kalau tidak ada anak, dan 1/3 sisa harta. Nah, itu bahasanya, Pak. Ya. Bila ibu bersama anak atau cucu. Ya, tetapi bersama dengan suami atau istri. Jadi syaratnya beda, Pak ya. 1/6 ibu itu bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama 2 orang saudara atau lebih. 1/3 bila ia tidak bersama dengan anak cucu tapi hanya bersama ayah. 1/3 dari sisa ibu tidak bersama anak atau cucu tetapi bersama dengan suami atau istri. Nah, itu sebenarnya memang begini itu dibaca saja, Pak. Kalau dihafal kriterianya nanti salah seperti itu. Nah itu contohnya ayah misalnya ya. Ini ayah juga sama ya. Bagian ayah tuh kemungkinan cuma 2, 1/6 ya. 1/6 kalau ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki, dan 1/6 dan kemudian mengambil harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan. Jadi sama 1/3 murni dan 1/6 murni dan 1/6 sisa. Nah itu ada syarat-syaratnya. Itu ada juga di Al-Quran. An-Nisa ayat 11 seperti itu. Kakek seperti itu, dan nenek pun bagiannya juga sama, Pak. Ada 1/6 murni, 1/6 sisa. Gitu juga dengan nenek 1/6 murni, 1/6 sisa. Nah, ini hal-hal yang Bapak bisa baca, bisa download di internet. Kalau memang Bapak berminat ya bisa saja buka tafsir, baca surat An-Nisa ayat 4, ayat 11, 12, kemudian 172 juga bisa. Nah, saudara perempuan ya. Nah, ini. Tapi setidaknya mungkin yang perlu sampaikan suami dulu ya. Suami itu kemungkinannya cuma ada 2, Pak. Suami itu bagiannya, yaitu setengah dan 1/4. Nah, jadi kalau kita jadi suami, bagian kita itu melekat cuma 2, Pak. Tidak lebih. Yaitu setengah kalau kita tidak punya anak. Makanya kalau ada orang punya istri kaya, tidak punya anak, berarti Bapak dapat setengah. Tapi kalau punya anak 1/4. Mau anaknya 1, mau anaknya 10,
tetap dapat seperempat. Kalau istri adalah 1/4 dan 1/8. 1/4 kalau tidak punya anak dan 1/8 kalau punya anak. Bagaimana dengan poligami, Pak? Ya, istri poligami itu lain hitung-hitungannya, Pak, ya. Nah, ini. Makanya Bapak kalau ada orang poligami bicara waris, itu beda hitungannya, Pak. Ada namanya izinnya itu akan mencakup dengan istri pertama beda hartanya, dengan istri kedua juga beda hartanya, nggak bisa sama. Contoh gini, Bapak menikah dengan istri pertama itu 5 tahun, punyalah harta di sana, Pak. Harta. Nah, kemudian Bapak menikah lagi dengan istri yang kedua, Bapak pasti punya harta lagi. Nah, harta itu diatur oleh pengadilan itu tidak akan sebesar dengan istri yang pertama, seperti itu. Nah, kemudian kalau bagi waris, yang jelas itu akan dituntut gonogini ya. Kalau nggak dituntut gonogini, berarti yang istri pertama akan rugi. Nah, ini ada hitung-hitungan, makanya orang punya istri dua tuh nggak segampang yang kita kira. Kalau bagi waris ya sama sih bagiannya, cuma kan sudah dikurangi dengan harta gonogini. Bicara harta gonogini nggak bisa disamaratakan, dia harus dipisahkan kapan dia menikah dengan istri pertama, kapan dia nikah dengan istri kedua, seperti itu, Pak. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada kasus-kasus bisa kita diskusikan. Nah, jadi pembahasan waris ini secara teori, silakan Bapak-bapak bisa lebih lanjut membaca berbagai hal di internet, insya Allah pembahasannya. Cuma kalau pengembangannya kadang-kadang yang agak sedikit luas. Contoh misalnya membagi waris secara umum, kita berbagi waris saat orang tua meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau harta waris itu setahun dan 3 tahun dan sudah digunakan untuk hal-hal yang lain, bagaimana? Makanya ini ada kesepakatan bahwa bagi waris dihitung bukan saat orang tua meninggal, tetapi saat dibaginya harta itu. Contoh, orang tua meninggal dunia meninggalkan harta waris 1M. Karena lama kita membagi, diambil, enggak tahu siapa yang ngambil, sisalah cuma 500 juta atau tinggal 100 juta. Kalau kita ambil saat orang tua meninggal kan ruwet, Pak. Itu enggak bakal clear, Pak. Maka adalah pendapat silakan dihitung sejak akan dibagi. Nah, sejak akan dibagi itulah dikumpulkan dulu aset-aset dari 1M, sisa cuma 500 juta, yaitu yang dibagi, Pak, seperti itu. Kalau kita nuntut yang 1M itu bisa perang dunia, Pak, seperti itu. Mungkin ada yang udah mati dan sebagainya. Ya, itu hal-hal teknis, hal-hal praktek yang memang banyak persoalan. Kalau teorinya ya begitu-begitu aja. Nah, kalau menghitung bagaimana, Pak? Ada hitung-hitungannya menggunakan sistem KPK, kelipatan faktor kecil. Jadi ada hitung-hitungannya. Misalnya sekian jumlah hartanya, kurangi dulu biaya jenazah, dikurangi dulu hutang, dikurangi dulu wasiat, dikurangi dulu yang lain-lain yang bersangkutan, kemudian sisanya itu baru kemudian kita bagi sesuai dengan siapa saja ahli waris yang ada. Contoh kasar sudah saya jelaskan kemarin. Ini yang paling gampang lah, seperti itu. Ada seorang suami meninggalkan 1 istri dan 3 anak. 1 istri 3 anak, kemudian 3 anak itu laki dan perempuan. Maka istrinya mendapat 1/8 dari jumlah harta yang ada setelah dikurangi yang lain-lain, dan anak itu asobah karena ada laki-laki. Nah, kalau tidak ada anak laki-laki, ada anak perempuan 2, maka anak itu mendapat 2/3 kan sisa hartanya. Nah, sisa harta itulah kemudian jatuh kepada ahli waris zawil arham, termasuk kepada ibu, orang tua, dan termasuk pada cucu ya. Nah, itu ya sistem pembagiannya, jangan dibalik ya. Nah, bagaimana, Pak, kalau misalnya anak ini nggak ketahuan di mana rimbanya? Nah, contoh ini, Pak, ini masalah juga, Pak. Saat pembagian waris adalah saudara yang tidak diyakini dia meninggal dunia, dia diyakini hidup. Maka ada namanya kematian hukum ya, dihukum mati. Contoh misalnya kita punya saudara sejak umur sekian dia gaib, Pak, tidak tahu rimbanya. Ya, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Saat pembagian waris tidak ada yang berani menyatakan dia meninggal. Maka dia berhak atas warisnya. Terus siapa yang nerima, Pak? Ya
mungkin diamanahkan kepada siapa terserah dengan akta notaris misalnya, sehingga harta itu berkembang, maka itu menjadi hak anak yang tidak diketahui di mana rimbanya. Tetapi kalau misalnya disepakati dan dihukum dia meninggal dunia, maka dia tidak mendapat waris seperti itu. Tapi kalau diyakini masih hidup, maka harus dihitung, Pak. Tidak boleh enggak, harus dihitung. Ya, dihitung misalnya tiba-tiba dia nongol 1 tahun, tiba-tiba nongol datang, mana waris saja katakan Anda kan menghilang, maka Anda nggak berhak jadi waris. Oh, nggak bisa, karena dia tidak kategori terhalang waris, karena dia masih hidup, kecuali dia meninggal, membunuh atau kafir atau pindah agama, baru tidak berhak mendapat waris. Nah, itu contoh-contoh kasus, Pak ya. Ya silakan nih, biar tidak ngomong terus diskusi, Pak. Kalau ngomong terus nanti habis waktu. Semoga Pak ada persoalan-persoalan yang perlu kita diskusikan. Tidak harus menyangkut waris, Pak. Semua hukum keluarga, Pak. Boleh ya? Seperti itu. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya masalah atau kifarah yang dibebankan pada jenazah apabila meninggalkan suatu kewajiban, contoh misalkan puasa tadi bayar kifarah dengan fidyah. Kalau misalkan sholat sama saja bayar termasuk kifarah juga. Oh iya. Atau Oh iya. dibayar dengan fidyah aja atau dua-duanya? Oh iya. Bisa dipakai. Terus kedua, untuk waris, misalkan di antara salah satu suami atau istri meninggal, misalkan istri meninggal terus ada sesuatu barang, misalkan ya sesuatu barang atas nama. Atas nama itu apa termasuk hak milik dengan si mayit yang meninggal? Ampun. Ya, terus syukron atas pertanyaan. Yang pertama, Pak, yang saya bicarakan itu adalah sudah ada ketentuan-ketentuan hukuman. Kalau sholat itu tidak ada kifarat, yang ada tuh kado, ya. Sholat itu nggak ada namanya kifarat. Ada yang kado. Mungkin kifaratnya mungkin tidak bentuk materi, Pak, tapi tobat nasuha. Ya, jadi sholat tetap dia kado selama dia yakin, maka dia tidak kafir. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat tapi dia tidak yakin dengan sholat, itu baru namanya kategorikan kafir. Tapi selama dia lalai, maka hukumannya kado, Pak. Ya. Nah, kalau puasa itu lain, ya. Ada kifarat. Kifaratnya itu adalah fidyah. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini fidyahnya, Pak, tidak puasanya. Nah, hukuman itu yang kita bicarakan fidyahnya, materinya fidyah. Maka kalau misalnya puasanya bagaimana? Ya, puasanya kita lihat berarti itu kan sudah kategori hukuman sangat individual. Ya, mau diganti bisa, Pak. Kami belum menemukan keharusan bagi seseorang yang meninggalkan sholat misalnya, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dikado oleh ahli warisnya, enggak. Tapi kalau betul harta itu terukur, ya, terukur dia, ya, maka dia harus dibayarkan. Nah, harus dibayarkan. Nah, ya, bayarkan ya tergantung. Kalau dia 3 hari, ya anggaplah kita ambil darurinya orang makan, 1 orang makan 15.000 dikali 3 berarti 35.000. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada ahli waris kemudian ingin mengkado puasanya, ya sebenarnya itu tidak ada penekanan sejauh itu, seperti itu. Cuma yang kita lihat itu adalah kifarat dari perbuatan dia tidak mau mengkado puasa saat dia diberi kesempatan. Jadi materinya, Pak, yang saya soroti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang harta. Nah, harta itu ada 2 jenis, Pak. Harta bawaan dan harta yang dihasilkan bersama-sama. Walaupun atas nama siapapun, ya, kalau dibuktikan bukan dihasilkan dari harta bawaan, maka itu menjadi harta bersama apapun dalihnya. Gitu. Contoh, dia dibuktikan beli motor sebelum menikah, maka kalau tidak disepakati sebagai harta bersama, maka itu harta bawaan. Contoh, dia punya rumah sebelum menikah, rumah itu atas nama dia, maka itu harta bawaan.
Kalau tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dia kategori hak murni milik istri, tidak milik suami. Tapi kalau disepakati bahwa oke lah kita milik bersama aja lah, ya, itu udah kategori harta bersama. Tetapi kalau ada harta yang dihasilkan bersama-sama, ya bukan dia mendapat warisan uang dari bapaknya kemudian dia beli rumah, tapi dia bekerja, dan saat dia menikah itu dia bekerja, kemudian dia mendapatkan membeli harta atau memperoleh harta, maka itu kategori adalah harta bersama. Walaupun yang kerja itu istrinya, itu ya. Karena kalau suami istri itu kan kalau udah hidup bersama, maka apapun kita lakukan itu adalah tanggung jawab bersama, kesepakatan bersama, dan hasilnya itu hasil bersama. Nah, sehingga dalam pembagian yang ke depan itu, kalau dia beli barang sebelum menikah dan itu berasal dari harta yang murni milik pribadinya, baik dia dulu bekerja menabung maupun dia itu dapat warisan, maka itu harta milik dia pribadi. Tapi kalau kemudian tidak ada asal muasal harta, tiba-tiba dia beli sesuatu saat sudah menikah, maka itu kategori harta bersama. Kalau dia masih ngotot ini harta saya, maka harus dibuktikan. Ya, kalau misalnya dulu dia beli mobil dijual, hasilnya itu dibeliin motor, itu harta bersama urutannya. Nah, lanjut ke bawah. Harus dibuktikan ya. Kalau nggak dibuktikan maka bisa dikatakan harta bersama. Nah itu Ustadz, kalau masalah hukuman yang saya soroti itu materi hukuman. Kalau masalah kado mengkado itu ya monggo, itu abstrak sekali ya, sangat abstrak. Itu sangat tidak bisa diukur karena ukurannya adalah ketaatan dengan Allah. Tapi kalau fidyah, kifarat itu hukumannya yang berjenis harta itu bisa diukur ya. Itu kategori hutang kategori hutang kita dengan Allah tapi berbentuk materi. Macam seperti itu Ustaz ya. Mungkin ada tanggapan monggo. Dengan kerjasama ya. Dalam kerjasama. Ya. Seandainya itu yang kerja salah satu. Oh ya. Ya. Oke. Itu kan atas nama. Atas nama itu kan bukan si pekerja. Artinya kan biasanya ibu rumah tangga itu ada kerja. Iya betul. Terus ada atas nama dia. Iya. Nah, Oke. itu harta bersama Iya. milik mayit gitu ya. Oke ya. Oke, yang namanya sudah ini hubungan suami istri ya. Ya. Suami istri Pak, bagaimanapun kita berdalih bahwa seorang suami wajib menafkahi istri kan gitu. Seorang istri jikalau dia bekerja itu wajib hukumnya dia izin dengan suami, itu hukum dasarnya. Nah, jikalau misalnya salah satu suami tok yang bekerja, istri tidak, maka istrinya tidak bekerja itu sebenarnya bekerja untuk bersama-sama dengan suami walaupun pekerjaannya di rumah tangga, karena suami itu sudah memiliki kewajiban mutlak untuk menanggung istrinya. Maka apapun yang dihasilkan selama dia hidup rumah tangga itu, maka itu sudah kategori harta bersama. Kecuali dihasilkan sebelum menikah dan itu murni harta bawaan, maka baik suami maupun istri memiliki harta bawaan. Jadi yang dilihat itu adalah kontrak kerja namanya, atau kontrak rumah tangga Pak. Siapapun yang bekerja saat dia menikah maka itu merupakan harta bersama, karena suami berhak punya kewajiban menafkahi istri dan istri punya kewajiban mengurus suaminya, mengurus anaknya, itu bagian daripada pekerjaan. Nah, kalau misalnya ada mengatakan, saya kerjanya, seandainya kalau seperti itu maka suami nggak mungkin bisa bekerja dengan tenang, tidak akan bisa bekerja, sedangkan istrinya tidak mengurus keperluannya, tidak mengurus anak-anaknya. Maka itu dikatakan sebagai harta bersama. Itu. Saya belum sih menemukan alasan. Nah, kalau ada pendapat begini Pak, bahwa istri bekerja bukan hak suami. Oke, kami bantah dengan dalih seorang istri bekerja itu sebenarnya harus izin Pak. Ya. Makanya kalau ada istri bekerja itu harus izin sebenarnya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka sebenarnya istri itu tidak boleh bekerja. Tetapi kalau suami mengizinkan dengan syarat, untuk apa Anda bekerja? Pasti alasannya untuk membantu rumah tangga. Maka rumah besarnya itu adalah rumah tangga. Maka apapun yang kita kerjakan dalam konteks rumah tangga itu ada dua orang yang terlibat, yaitu anak atau suami dan istri.
Sama dengan kita rumah tangga dalam arti keturunan. Yang terlibat siapa? Anak dan anak kita. Itu namanya dalam konteks ilmu sosial namanya particular family. Nah, ini Rasulullah mengatakan bahwa kita itu memang diharapkan membangun rumah tangga itu dengan pola-pola yang tepat. Jadi particular family itu ada anak, ada suami, ada istri, ada anak. Itu semua dalam kategori rumah besarnya itu rumah tangga, Pak. Ini rumah tangga ya. Jadi siapapun yang terlibat rumah tangga ini maka dia memiliki hak-hak dan kewajiban. Jadi hak dia salah satunya adalah harta bersama itu haknya dia. Nah, mungkin kalau ada dalih yang mengatakan bahwa suami bekerja, istri kemudian dewe-dewe hartanya, memang ada pendapat mengatakan istri bekerja bukan harta suami. Memang betul, tapi kami bantah dengan istilah kalau istri bekerja itu pasti izin suami. Buat apa tidak ada namanya suami ingin mengizinkan istrinya kalau suaminya mampu? Tak mungkin, Pak. Ya, makanya kalau di Arab sana mana ada perempuan bekerja. Itu. Tapi perempuan bekerja biasanya murni karena ingin membantu suami. Nah, maka adalah izin dari suami kepada istrinya untuk bisa keluar dari rumah bekerja untuk membantu rumah tangga. Maka itu kategorinya adalah hartanya mesti harta bersama dong. Seperti itu. Walaupun dalam penggunaannya disepakati bersama-sama. Saat dia bercerai maka gonogini masuk. Saat dia meninggal gonogini kalau dipersoalkan. Kalau tidak dipersoalkan maka tidak ada gonogini, maka waris mewarisi. Makanya istilah gonogini itu sebenarnya istilah adat ya. Bukan hukum Islam. Ya, maka istilah adat untuk menjaga keadilan. Nah, kalau ada yang tidak menerima gonogini bisa, Pak, boleh ditolak gonogini itu. Jadi kalau bagi waris ada dua model, melibatkan gonogini dan tidak melibatkan gonogini. Kalau sama-sama menuntut hak dan tidak bersepakat dalam membagi waris, maka kalau dia bawa ke PA maka dia akan ketemu gonogini. Kalau dia nggak membawa, maka dia murni tidak ada gonogini, tapi semuanya sesuai dengan pembagian waris. Nah, itu Ustaz ya. Kalau ada yang berpendapat tidak ada gonogini juga kita nggak salahkan. Itu dalam konteks fikih murni memang tidak ada gonogini. Ya, fikih murni tidak ada gonogini. Ingat itu. Fikih murni kita tidak diajarkan gonogini, tapi kita diajarkan waris mewarisi. Tetapi dalam konteks hukum Indonesia karena melihat aspek-aspek yang lain, maka gonogini itu diperkenankan tapi harus melalui proses pengadilan. Makanya saya bilang katakan bahwa kalau orang meninggal dunia atau bercerai ada dua model, fikih murni atau fikih yang sudah terakumulasi dengan hukum Indonesia seperti itu. Nah, itu Ustaz. Jadi ada dua model ya. Ya, mungkin ada dua model. Kalau sepakat seorang istri dengan suami tidak ada gonogini, ya wis, tidak apa-apa. Itu fikih. Sah-sah. Tapi kalau ada yang keberatan, maka dia akan bersengketa. Sengketanya pasti akan di ACC gonogininya. Tapi kalau dia sepakat sama-sama sadar, ya udah kita akan gini, ya udah ada istri meninggal, hartanya itu kemudian digunakan sistem murni, fikih murni, monggo seperti itu. Atas nama siapapun harta itu, Pak. Mau atas nama dia, monggo. Tapi kalau atas nama perusahaan bagaimana? Ini lain lagi ceritanya. Ya, seperti itu. Nah, ini satu pertanyaan sudah panjang penjelasannya, sudah habis waktunya. Ya Pak, Bapak sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Memang pertanyaan itu sisi sorotnya beda-beda, Pak. Saya tutup ya, tadi sorotannya sorotan aplikasi hukum Indonesia, aplikasi hukum fikih, dan persoalannya beda-beda lagi. Kalau dibicara pribadi, bicara perusahaan juga beda-beda. Makanya berkembangnya di sana, Pak. Ya, mungkin besok kita bisa bahas lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري